Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Republik Indonesia. Kami anggota Pegawai Republik Indonesia Adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Setia dan taat kepada negara. Balik tempat. Balik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu dan salam bahagia selalu untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat fungsional, pejabat struktural, juga yang saya hormati para staf baik dari PPNPN maupun non-PPNPN yang berbahagia, yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan tentunya kesehatan dalam rangka mengikuti apel pagi yang tentunya kita ketahui dan pahami bersama bahwa apel pagi hari ini merupakan apel yang perdana atau pertama kali ya Bapak Ibu sekalian, di samping mengawali tahun baru 2022, saya kira selama masa pandemi ini kurang lebih 2 tahun ya kalau nggak salah, 2 tahun, hampir 2 tahun, kita belum pernah melaksanakan apel pagi, baru hari inilah kita melaksanakan apel pagi ini. Insya Allah mudah-mudahan apel pagi ini dapat kita lakukan secara berkala sambil tentunya mengikuti kebijakan PPKM dari pemerintah maupun dari Provinsi DIY khususnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tentunya saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Mudah-mudahan mengawali aktivitas kita pada 2020 ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Baik itu menyangkut ibadah, menyangkut aktivitas dalam bekerja sehari-hari, maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Tentunya dengan harapan baru, semangat baru, tekad baru, dan komitmen yang baru, kita bisa meningkatkan kinerja kita, meningkatkan kinerja organisasi kita untuk bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu meluangkan waktu di tengah-tengah mungkin kepadatan kegiatan ya, sehari-hari yang tentunya kita biasanya selama 2 tahun ini mengawali kegiatan jam 8 ya. Tapi pada pagi hari ini kita mengawali pukul 7:30 dan saya tentunya mengapresiasi Bapak dan Ibu untuk bisa hadir tepat waktu. Mudah-mudahan kalau saya melihat sepintas ini lebih dari 70% ya mudah-mudahan pegawai ini. Syukur kalau bisa mencapai 100%. Kemudian pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih juga atas dukungan kerjasama kita semua
selama melakukan aktivitas 2021, di mana berdasarkan hasil realisasi penyerapan anggaran, syukur alhamdulillah untuk Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan sudah mencapai target 99%, ya, bahkan lebih sedikit. Mudah-mudahan hari ini ada update data, ada peningkatan lagi. Ya. Khusus untuk PPSDM Regional Yogyakarta, kita sudah mencapai target 99,60%. Data ini adalah data per minggu yang lalu, kalau tidak salah hari Kamis tanggal berapa itu, tanggal 28 ya, kalau nggak salah. Nah, data tersebut sebenarnya sudah melampaui target 99,60%. Ini tentunya suatu upaya kerja keras kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, baik dari jajaran struktural, fungsional maupun para staf. Tanpa kerjasama kita bersama, tentunya hal ini sulit untuk diwujudkan. Apalagi hasil pemantauan dari PPSDM, penyerapan kita, pola dari penyerapan kita ini pertengahan 2021 hingga menjelang akhir tahun, sekitar bulan awal November, ini masih berada di paling bawah. Nah, sering dengan berjalan waktu, minggu kedua November dan seterusnya sampai Desember, kita mampu untuk meningkatkan secara signifikan penyerapan anggaran kita mencapai per hari Kamis minggu yang lalu sejumlah 99,60%. Insya Allah hari ini ya, ini masuk di data on spam bisa mencapai 98,83%. Sehingga ada peningkatan sekitar 0,23%. Dan tentunya penyerapan ini, saudara sekalian, harapan kita semua bisa kita pertahankan pada tahun 2022 ini. Setidaknya bisa kita pertahankan. Namun, seiring dengan penyerapan tersebut, sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan Bapak Kepala Badan, bahwa kita tetap diharapkan untuk mempertanggungjawabkan secara akuntabel, efektif dan efisien penyerapan tersebut. Jadi tidak semata-mata kita capai peningkatan jumlah penyerapan, namun juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, efektif dan efisien. Berikutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah pada kesempatan ini kita menyambut tahun 2022 ini, kita bisa merefleksikan diri, bisa introspeksi diri, apa-apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2021, tentunya baik menyangkut aspek hubungan kita dengan Sang Pencipta maupun hubungan kita dengan manusia atau hablumminallah dan hablum minannas. Artinya kedua hubungan tersebut harus dilakukan secara seimbang. Jadi di samping ibadah tentunya kita juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas kinerja kita, kepribadian kita untuk melakukan hal yang lebih baik di tahun 2022 ini. Tentunya juga di 2022 kita harapkan semakin solid, semakin terintegrasi, semakin meningkat keterbukaan kita antar unit kerja, dan tentunya harapannya adalah kita dapat mencapai target dari yang sudah kita tentukan pada tahun 2022 ini. Hal yang lain yang perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan beberapa pengembangan program Bapak Ibu sekalian. Jadi tahun 2022 kita tentunya tidak hanya
melaksanakan kegiatan yang sifatnya reguler atau monoton begitu ya, arahan Bapak Kepala Badan bahwa kegiatan-kegiatan yang kita selama ini lakukan seperti diklat PKA, kemudian PKP, Latsar, ya, ini memang tetap dilakukan, tapi secara proporsional. Artinya target yang akan kita tetapkan pada 2022 ini tidak sebagaimana target 2021. Kita tentunya sudah mengevaluasi tahun 2021 bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut, khususnya untuk Latsar, Bapak Ibu sekalian. Namun demikian berarti tidak menutup kemungkinan bahwa kita tuh menolak daerah untuk mengajukan permohonan supaya dievaluasi dalam penyelenggaraan Latsar khususnya. Kita menawarkan mekanisme atau opsi-opsi yang lain, ya, misalnya seperti fasilitasi atau kemitraan. Dan itu pun tentunya juga kita memperhatikan juga dengan kapasitas kita. Sekali lagi kita harapkan bisa mengevaluasi hal-hal yang sudah kita laksanakan pada tahun 2021 yang lalu. Harapannya 2022 ini kualitas penyelenggaraan kita lebih baik dan lebih terjaga. Selain itu juga informasi dari BPSDM di 2022 nanti akan lebih meningkatkan di samping kualitas pengendalian untuk penjaminan mutu. Artinya hal seperti ini harus kita pedomani bahwa kita harus secara konsisten bisa menjaga kualitas penyelenggaraan diklat tersebut. Nah, kemudian kegiatan apa saja untuk pengembangan Bapak Ibu sekalian? Tentunya kegiatan pengembangan ini antara lain sesuai dengan arahan Bapak Kepala Badan adalah kegiatan yang sifatnya menyangkut substansi Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan dalam negeri. Jadi kita ketahui bersama bahwa pemerintahan dalam negeri ini terdapat beberapa komponen, baik itu di Dukcapil, ya di Dirjen Dukcapil, kemudian di Dirjen Polpum, di Dirjen Oda, dan lain-lain. Nah, substansi itu yang perlu dikembangkan adalah berorientasi pada komponen-komponen tersebut. Jadi misalnya kita perlu mengembangkan pelatihan tentang kependudukan catatan sipil, pelatihan keuangan daerah, kemudian pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat desa, ya, tentunya tetap dikoordinasikan dengan masing-masing komponen. Jadi tidak serta-merta kita melakukan secara parsial atau mandiri, tetap kita koordinasikan dengan para komponen dan BPSDM tentunya. Inilah diharapkan dari Bapak Kepala Badan. Kemudian hal lain di samping mengembangkan pelatihan yang sifatnya pemerintahan dalam negeri adalah yang sifatnya memberikan solusi atau pemecahan permasalahan persoalan bangsa atau isu-isu yang strategis yang saat ini berkembang. Sebagai contoh tentunya saat ini yang paling populer yang sedang kita hadapi adalah masalah COVID ya. Ya, ini bisa Bapak dan Ibu mohon kita dari jajaran manajemen tentunya harapan kami dari Bapak Ibu Wisdaswara bisa membantu kami untuk mempertajam program, merumuskan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan Bapak Kepala Badan tersebut. Selanjutnya, pengembangan yang lain adalah hasil dari evaluasi studi banding dari teman-teman yang ke Bandung, kemudian ke Semarang dan Jawa Timur. Itu juga menjadi masukan untuk mengenai pengembangan program 2022. Jadi harapan saya di 2022 ini kita akan melakukan penyesuaian bisnis proses berbasis digital. Seperti sebagai contoh perpustakaan misalnya, contoh sederhana. Jadi kemarin Bapak Dr. Kasturi Sinaga, salah satu staf khusus Menteri bersama Kepala Biro Ren, sempat mengunjungi kampus kita dan berkunjung ke ini ruangan Bapak Menteri Dalam Negeri yang pertama dulu ya. Nah, ada masukan-masukan untuk pertama adalah mempertahankan ya, merawat ya kondisi ruangan, kemudian juga perlu ditingkatkan. Artinya perlu
peningkatan ini adalah contohnya perlu membuat literasi digital. Ya. Nah ini jajaran di bagian TU, harapan saya ini segera menunjuk petugas yang mengelola perpustakaan. Walaupun di sini dulu ada pustakawan ya, kalau nggak salah saya pernah sempat dapat informasi, tapi sekarang kan sudah pensiun. Nah saya juga mencoba untuk mengajukan ke BPSDM ada pustakawan yang bisa membantu untuk mengoptimalkan ruang perpustakaan tersebut. Sambil berjalan tentunya dari teman-teman staf yang berminat untuk menjadi pejabat fungsional pustakawan ini bisa berkoordinasi secara aktif dengan BPSDM ya melalui kami. Kemudian di unit yang lain, misalnya di bagian keuangan, bagian perencanaan, bagian kepegawaian, itu juga memerlukan proses digitalisasi, ya. Pengarsipan misalnya di bagian kepegawaian. Nah itu perlu dikembangkan proses digitalisasi, proses bisnisnya. Contoh yang paling sederhana adalah Bapak Ibu bisa mengadopsi ya, istilahnya bisa melakukan ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Banyak laporan aktualisasi ya, dari para peserta, baik Latsar maupun PKA, PKP itu yang berbasis digital. Nah itu bisa dimanfaatkan, artinya bisa diadopsi untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi kita. Sekali lagi, baik di unit kerja kepegawaian, kemudian sarpras, kemudian keuangan dan perencanaan ini perlu peningkatan ya, peningkatan bisnis proses, jadi proses kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin selama ini kita selalu berbasis manual ya atau konvensional. Nah mulai 2022 kita harapkan kita sudah mulai ya bertahap lah kita lakukan secara digitalisasi. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas Bapak Ibu sekalian untuk pencapaian target kinerja yang pada tahun 2021 sudah melampaui target. Alhamdulillah kita bisa mencapai target tersebut. Mudah-mudahan 2022 tentunya target ini bisa kita pertahankan. Syukur-syukur kalau bisa kita tingkatkan, tapi juga tentunya lebih kerja keras lagi kalau 99% ini kita sudah luar biasa kemarin itu. Ya. Dan saya juga mohon maaf kalau mungkin pada saat saya melakukan pemantauan mungkin ada hal yang kurang berkenan mungkin dari penyampaian saya barangkali atau tutur kata saya, karena saya juga mendapat pressure dari pimpinan target 11 itu. Syukur alhamdulillah lah kita bisa capai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan untuk 2022 ini Bapak Ibu sekalian, marilah kita tingkatkan sinergi kita, marilah kita tingkatkan keterbukaan kita, soliditas kita, untuk lebih dapat meningkatkan baik kualitas kinerja kita maupun pencapaian target kinerja kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri sambutan saya, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kemajuan organisasi kita, BPSDM Regional Yogyakarta yang kita cintai, dan tentunya juga mudah-mudahan kita semua keluarga besar BPSDM Regional Yogyakarta dan sekaligus keluarga kita selalu diberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kesejahteraan, keselamatan dan perlindungan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya kita berdoa bersama. Pasukan berdoa mulai.
Selesai.